Ya, sini lah, Pak. Ayo duduk ngobrol-ngobrol dulu sini. Santai. Masya Allah. Ini Pak, sambil ngobrol-ngobrol. Oke, Kak. Ini Pak Saman, alhamdulillah. Kita nggak ada yang makan. Jadi asbab hidayah juga. Allahu Akbar. Semua jadi takaja ini. Hikmat, Masya Allah, pahalanya diborong semua. Tahajud semua diborong. Ya Karim. Cuci dulu nih. Cuci dulu nih. Adek kelas berapa, Dek? Belum sekolah? Belum. Belum ya? Oh, TK. Alhamdulillah. Tapi sekarang libur ya, Kang ya? Lagi libur ya? Saya lagi diurus sama keluarga. Sebelumnya tinggal di mana, Kang? Kalimantan. Sambil berjalan aja. Iya. Karena orang akan lebih minat kayak ini. Praktek. Nah, Kalau saat juga aja enggak. dan kebetulan kan istilahnya istrinya juga udah muslim gitu. Kalau istrinya masih non muslim mungkin nggak ada pendekatan. Tapi istri kalau masih sholat kerja. Oh, istri enggak apa sholat ya Sholat ya. nanti sambil berjalan. Iya. Hanya nanti cuma ada perbedaan dikit lah ya. Kalau bilang mau ngikut, saya udah lama. Dari Kalimantan udah mau ngikut kan banyak tantangannya. Oh, iya. Salah satu dari keluarga. Ditanya kenapa kau pilih istrimu gitu. Dulu. Pak, apa kau pilih sukanya karena kamu masuk agama itu? Saya bilang begini, kalau soal jodoh tuh kita nggak boleh bahas. Dan soal agama itu ikut orang. Mau keluarga, kita satu keluarga lain agama tidak semestinya. Tidak boleh hidup bersama kan? Kayak gitu. di Sekarang keluarga belum ada yang belum boleh terima gitu. Makanya saya pilih cok menjauh gitu. Betul. Tidak mau ada keributan. Kalau itulah yang lo lihat pengorbanan perasaan dianya itu. kalau bilang dari masuk dari tahun-tahun yang lalu lagi, cuma penderitanya tuh banyak. Di sini cuma masuk sini keluar gitu aja, nggak simpan. Orang bilang begini, itu punya Penilaian orang penilaian masing-masing. orang aja. Yang penting saya niat begitu. Selain kita tidak merugikan orang lain. Kadang ada yang bilang kalau kejar itu, ini kau yang bisnis kau akan tinggal. Tapi bagi saya diam mikir. Mungkin tidak semestinya begitu kan. Terkadang kalau kita kejar yang ini itu kita tinggal, kalau kita mati dalam mati saya sendiri, ini mas kita nggak bisa bawa. Wah, itu pas. Iya. Banyak banget. Terutama tantangan yang hebat kalau bagi saya orang tua. Sakit banget. Bapak ibu masih Tinggal ibu, kalau bapak udah cerai kan, udah tahu kemana. bapak saja. Tapi kalau usahanya itu memang milik sendiri atau Sendiri. memang lagi diurus sama keluarga? Sama adik yang bongsu. Jadi ini udah jalan. Banyak sih nanya orang. Ada yang jawab, saya tanya, kalau saya terus salah satunya belum sunat kan, saya boleh nggak ke kita ada yang nggak tiga? Makanya saya mikir, saya mau kalau nggak boleh masuk. Ada yang bila saya dengar macam dari segi itu ada doa-doanya itu kan, katanya nggak boleh saya belum sunat. Makanya saya mikir, banyak juga tantangannya ya. Terusin aja gitu, dengerin aja. Jadi ya, saya bilang tadi kan sunat itu nanti dia hak yang penting kita harus tahu fondasinya dalam agama Islam itu namanya Islam ada 5 itu kan. Jadi udah yakin saja, kemudian langsung diaplikasikan dengan mandi, hijrah ya, besar. Maksudnya nanti kita
masuk ke step yang kedua gitu kan. Sholat ini ya bukan semau kita, tapi memang sudah ada aturannya. Seperti dosis makan atau dosis minum obat lah, itu udah ada anjurannya. Dia harus betul-betul kita jaga dalam kondisi apapun yang diusahakan. Kita menggunakan syukur-syukur ya berjamaah di masjid, walaupun toh misalkan bacaannya masih benar. Yang penting kita kalau berjamaah justru malah imam yang menanggung, jamaah itu yang ditanggung. Seperti kita belanja borongan aja kan, asal ambil aja, nggak kita pilih satu dulu. Tapi kalau kita sholatnya sendiri malah justru banyak penilaian. Jadi untuk ini ya inilah, kalau bisa diusahakan sholat di masjid berjamaah. Ada nanti bacaan ataupun doa-doa yang ini ambil bertahap. Karena kita juga di sini nggak semuanya langsung bisa. Apalagi Mas Ahmad ini kan dari, kalau kita dari kecil memang sudah agama Islam ini satu hal yang logis, masuk akal, kita nggak bisa. Tapi ternyata di Islam sendiri kalau dia nggak mau mengamalkan doa-doanya, nggak mau belajar juga ya bisa juga gitu. Ini tergantung dari kita. Jadi jangan ada perasaan minder karena saya sudah besar dosanya ini, enggak. Dalam Islam itu sama. Yang penting kita ada kemauan untuk berubah, untuk lebih baik, itu pasti banyak yang support. Ada penilaian orang itu, bagaimana kita menyikapinya. Lebih baik kalau emang itu membuat kita down, tinggalkan aja. Mungkin disampaikan yang kalau itu syar'inya kan kita kalau misalkan diam kan dan kita juga tiduran atau apa. Ya. Kan sholat ini ada waktu-waktunya yang sudah di handphone pun ada aplikasi yang sudah menggunakan. Kalaupun ternyata kita saking lelahnya dalam bekerja akhirnya tertidur, dan tidur itu hampir nggak ingat waktu dari subuh bangun-bangun asar. Nah berarti kan ada yang tertinggal sholatnya, zuhur tertinggal. Jadi itu pun harus dibayar, dikerjakan dulu asal yang punya waktu, baru nanti sholat boleh dibayar. Sebab anggap itu seperti hutang. Adapun uzur kalau kita sakit, nah sakit ini tetap kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Kalau memang tidak bisa berdiri, boleh dengan cara duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, nanti tinggal insyaAllah. Ini mudah. Sholat itu yang dianggap sulit. Dalam kondisi apapun kita bisa mengerjakan sholat. Hatta sampai dalam kendaraan pun kita bisa sholat. Karena itu tadi kan, kalau nggak bisa berdiri berarti ya duduk. Nggak bisa duduk, tidak baring. Kalau tadi mobil dalam perjalanan waktu masih nggak ada tempat untuk singgah, ya nanti tinggal di dalam mobil itu sholat. Adapun nanti caranya, adapun ruku yang nggak sempurna itu nggak jadi masalah, dimaafkan dalam cara kita. Ini nggak saklek harus berdiri, enggak. Dilihat kondisionalnya kita. Cuman jangan sampai saya capek nih, nggak usah berdiri lah, juga nggak boleh. Ini memang ada koridornya, ada syarat-syaratnya yang membolehkan kita untuk tidak berdiri. Kita kayak sakit atau macam itu baru boleh kita melakukan sholat tidak sambil berdiri. Karena udah banyak cara-cara tadi ya, sholat misalnya sambil duduk. Iya. Jadi intinya ya sholat itu mudah. Biasanya nggak yang dibayangin sama orang, sholat itu kayaknya susah gitu, enggak. So, ini kan kebetulan ini udah kehendak Allah sebenarnya, karena ada niatan yang baik, ada niatan yang tulus. Sudah ada dari niatan dari sebelum jauh-jauh hari sudah. Iya. Tinggal sekarang alhamdulillah Allah pertemukan kita ya. Terus keduanya juga bagusnya lagi menjaga keadaan hati orang tua. Nah, itu salah satu yang paling mulia. Biarpun orang tua ini apapun perkataannya itu nggak sesuai sama kita, tapi kita nggak boleh membalas menyakitinya.
adapun nanti tetap beda agama, tetap misalnya bagaimanapun kita sebagai anak ini tetap kita harus dengan cara bagaimanapun jangan menyinggung perasaan orang tua, jangan bikin sakit hati, kita doakan orang tua. Iya, memang nggak boleh orang tua kita. Nah, ini berarti saya ada 3 orang, saya yang tua, 2 perempuan, 2 juga sudah hijrah. Jadi Tapi kita pilih menjauh dulu. Iya. Amin. Mas ini. Insyaallah dengan iman Islam ini orang di dunia ini nggak punya apa-apa tapi asal punya iman Islam ini itu tadi insya Allah Allah kasih yang namanya hadiah ya insya Allah. Dari segi pergaulan kan teman semua juga yang non muslim, jadi kadang kalau mau pilih untuk bercerita lihat ada teman, kalau saya pikir teman semua non muslim pasti jawaban yang sama. nanti kalau sudah beragama Islam nanti akan Allah kasih teman-teman yang udah juga. Iya betul. Makanya saya sebelum kenal istri saya ngomong begini, kalau dulu saya nanti saya minum, habis kerja minum, pasti saya minum. Makanya saya bilang saya mau tinggalin semua tuh, jadi kosong, tapi nggak ada apa-apa gitu lah, nggak pernah coba gitu. Makanya dia bilang ya kalau itu niat jalanin bilangnya. Insya Allah nanti akan menjadi lebih tenang lagi hati dan syahadat ini. Karena memang yang namanya hati menjadi tenang itu bukan karena kita misalkan sudah mendapatkan sesuatu, tapi lebih kepada memang hati kita ini diletakkan keimanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tenang. Tidak ada yang namanya kita mempunyai harta yang banyak tapi menjadi tenang, tidak apa-apa. Kita punya tangkat jabatan supaya tenang hati kita, enggak juga pengen tenang pergi gunung, enggak juga ke gunung malah seminggu aja setelah dari 1 minggu udah bosan juga ya, enggak bakalan tenang ya. Tapi insya Allah ada yang semuanya nanti Allah kasih akan lebih berbeda lagi ya. Namanya ketenangan hati ini memang prerogatif yang kuasa. Mau juga sih nanya-nanya kayak Ustaz itu yang Ustaz ini kan, tapi mikir lagi. Iya. Insya Allah nanti kalau kita udah sambung hati udah kenal nanti enak. Salah satunya perasaan malu gitu. Nah, yang pertama kali kita membuat kita terbentengi dengan untuk melakukan sesuatu itu, akhirnya nggak jadi karena ada rasa malu. Tapi kalau kita sudah Karena kalau dengar azan gitu ya kan, saya ngomong sama istri saya, lihat orang, saya bilang lihat orang ke masjid, indah kalau saya begitu kan, lihat nih orang pulang ngomong, saya pengen begitu, mikir, kadang-kadang mengelamun sendiri, kapan ngerasa gitu? Allah. Ada anak sebelah sana sayang. Papa Mayang, anterin Papa ya. Semuanya senang lewat. Ustaz, saya usul, kita kan mau jauh lah jam 5. Ada 1 orang katanya belajar Iya. wudhu apa segala. Iya. Iya, jadi kita untuk pengenalannya nanti mendalamnya agak santai aja. Yang penting dia ini ya, yang rukun Islamnya udah bisa. Kita praktek dulu ya, biar kita bisa nanti Ini bisa berjamaah bareng. Nah, Berjamaah. jadi kalau apa maghrib nanti langsung bisa. Ini kalau mau asar habis sudah asar tak asa saya jadi jamaah aja, ada yang mau sholat lagi jadi imam dan ikut aja. Ada waktu asar. Jadi imam, jadi imamnya. Ya. Jadi imamnya. Wudhu ini dia ada 6 poin, 6 rukun namanya. Ini yang wajib, yang nggak boleh tertinggal. 6 poin itu pertama adalah muka, ya kan? Muka, tangan, kepala, udah sama
Tuh, lihat nih. Ini tapi kita mau praktek yang sempurna yang umumnya orang melaksanakan. 6 poin tadi itu dilakukan ketika memang tidak ada air, airnya cuma sedikit. Nah itu baru kita harus pakai yang 6 poin tadi. Tapi karena mayoritas banyak air ya kan, ataupun bisa beli ya, maka harus sempurna. Pertama kali menggunakan air ya secukupnya. Nah, cuci tangan. Kalau maninya di Ya nggak pak. Yang penting di dengkul, di atas dengkul, di bawah dengkul. Jadi kalau kita beli perpakaian karena auratnya laki-laki dari pusar sampai dengkul. Nah, di tangan, di sela-selain. Ya. Sudah. Nanti kita langsung ke kumur-kumur namanya. Kumur-kumur. Jadi dia tiga kali ke hidung. Sekarang hidung dia sebenarnya harusnya diisi satu disorot ini, tapi kalau kita nggak bisa cukup diginikan aja, dibersihkan lubang hidung, dibersihkan. Nah ketika mau sudah 3 kali kan, ketika mau membasuh muka maka di sini niat, saya niat wudu. Dalam hati kita nggak perlu dilafazkan, saya niat berwudu karena Allah. Basmala nanti mulai dari sini. Nah, bisa ya, dari atas gini. Jadi ke depan ini dari lihat posisinya. Nah. 3 kali. Oke. Udah 3 kali. Sekarang tangan. Tangan berarti kemudian tangan kanan. Mulai dari arah kanan dulu, kanan. Nah, sampai sikut. Sampai ke batu. Sampai kalau bisa sampai ini yang ada ototnya. Nah, ini sambil di selasa apa di sini nggak boleh 3 kali. Udah kalau 3 kali sudah berarti ke kiri sama ini. Oke, sudah berarti kan selesai. Sekarang kepala, rambut kepala cukup begini. Nah, ada lagi 2 caranya, ada yang begini, dibalikin. Nah, sampai 3 kali. Ini tinggal mau pilih yang mana yang enaknya, ya kan? Ya. Baru telinga ini. Dari ini. Nah. Oke, sudah 3 kali. Sekarang kaki ini di sela-sela ini. Sudah 3. Sampai mata kakinya terkena ya. Kalau nggak bisa pakai tangan itu nggak apa-apa. Sudah paham? Sekarang coba ulang sendiri. Mulai dari